Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persis beberapa jam setelah saya memberikan kelas webinar yang dihadiri oleh kurang lebih sekitar 170.000 peserta kemarin, ada sebuah chat masuk ke Instagram saya, sebuah pertanyaan yang mungkin karena kemarin tidak sempat terjawab di acara webinar itu dan menurut saya ini menarik dan ini juga mungkin menjadi sebuah tantangan sekaligus pertanyaan banyak teman-teman ya, bahwa di acara itu saya sebutkan bahwa generasi milenial itu berbeda cara kerjanya, termasuk juga tingkat loyalitas mereka atau komitmen mereka terhadap perusahaan. Kalau generasi X, mereka yang lahir tahun 1960-an sampai 1980, mereka mungkin bisa bertahan lebih dari 5 tahun di satu tempat kerja. Bahkan kalau generasi sebelumnya baby boomers mungkin bisa puluhan tahun ya. Artinya dari sejak mereka masuk dunia kerja sampai pensiun masih di tempat yang sama. Tapi fakta yang menarik adalah di generasi milenial ini rata-rata itu hanya bertahan bekerja 1 atau 2 tahun. Bahkan generasi setelahnya, yakni generasi Z, itu rata-rata hanya di 1 tahun. Nah kemudian ada yang nge-DM ke saya, Pak, kalau seandainya mereka itu hanya mampu bekerja 1 sampai 2 tahun saja di tempat kerja, kalau begitu perusahaan kami berada dalam sebuah ancaman besar dong. Nah ini menarik ya, dan mungkin saya akan coba kupas di kesempatan kali ini. Jadi kita harus tahu dulu teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan mereka itu hanya mampu bertahan 1 atau 2 tahun saja di tempat kerja. Ya karena kembali lagi kita kepada prinsip cara berpikir mereka, cara bertindak mereka, cara berperilaku mereka, yang ini diakibatkan oleh sebuah situasi atau era digital. Jadi di era digital ini menyebabkan ada empat ciri besar ya. 1, orang-orang tuh menjadi serba digital. Yang kedua, dia jadi terbuka. Yang ketiga, jadi fleksibel. Dan yang keempat, dia menjadi cepat gitu ya. Digital berarti hampir semuanya menggunakan perangkat-perangkat berbasis digital. Menjadi terbuka karena informasi masuk ke dalam gadgetnya tanpa diminta, dan secara otomatis dia pun melakukan hal yang sama, berbagi informasi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dia menjadi fleksibel. Fleksibel itu karena dia banyak mendapatkan informasi, dapat mendapatkan pengetahuan, bergaul dengan banyak orang, dia juga mempelajari banyak hal, sehingga dalam hidup dia menjadi fleksibel. Artinya dia itu dinamis, kemudian tidak kaku dengan satu cara. Akhirnya mereka mencoba untuk menemukan cara-cara baru dan lain sebagainya. Dan yang keempat, karakteristiknya adalah menjadi serba cepat, serba instan. Nah itu. Nah dengan kita memahami 4 karakteristik ini, maka seharusnya kita paham berarti kenapa sih ada orang yang dia itu bertahan hanya 1 sampai 2 tahun saja di tempat kerja. Karena bisa jadi sebetulnya adalah mungkin mereka karena dengan kecepatan, karena digitalisasi dan lain sebagainya, membuat mereka itu tidak suka melakukan pekerjaan yang sifatnya itu saja gitu ya. Nah kalau kita memahami ini berarti sebetulnya apakah perusahaan kita terancam atau tidak? Ya tentu saja relatif. Ya relatif itu kalau misalkan katakanlah perusahaan itu tidak segera merubah dan mentransformasi menjadi lebih digital, lebih terbuka, lebih fleksibel dan lebih cepat, ya akan kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh generasi-generasi tersebut. Tetapi kalau perusahaan itu kemudian bisa mentransformasi diri, artinya mulai mulai menggunakan perangkat-perangkat digital, wifi di mana-mana, kemudian bekerja tidak harus dengan cara-cara yang sama, saling terbuka antara satu dengan yang lainnya, kemudian juga berorientasi kepada outcome yang cepat, simple dan cepat, maka ini sebetulnya tidak akan jadi masalah. Nah, teman sekalian, jadi balik lagi kepada persoalan apakah sebetulnya organisasi kita tuh mau bertransformasi atau tidak.
Nah, saya mungkin coba kasih beberapa tips ya buat teman-teman sekalian. Selain dari kita bertransformasi menjadi perusahaan yang memiliki 4 karakteristik yang tadi, Anda juga mungkin teman-teman HRD atau para pemilik organisasi atau pemilik bisnis harus mungkin mulai membuat men-set gaya kerja atau budaya kerja yang baru. Misalnya apa? Satu, misalkan teman sekalian dengan membuat sebuah desain pekerjaan yang lebih variatif, ya. Karena generasi milenial dan generasi setelahnya itu tidak suka dengan pekerjaan yang itu-itu saja. Dia ingin variasi dalam hidupnya. Maka cobalah buat pekerjaan, artinya satu orang itu tidak hanya menguasai satu bidang tertentu, tapi mungkin dia bisa menguasai 1, 2, 3, 5, bahkan mungkin 5 bidang pekerjaan tertentu. Nah, ini tujuannya apa? Supaya nanti dia bisa berganti-ganti peran di situ. Ya, dia bisa mengerjakan pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D gitu, dan lain sebagainya. Nah, artinya dia punya kesempatan untuk memilih pekerjaan yang dia sukai, dan artinya dia mungkin juga bisa tuker-tukeran dengan temennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis kita juga bisa rolling ya. Artinya rolling pekerjaan itu misalkan, yuk tukeran pekerjaan, kamu sekarang ngerjain ini, saya ngerjain itu, dan lain sebagainya. Karena setiap orang itu memiliki lebih dari satu kompetensi, minimal 2 atau 3 kompetensi, maka sebetulnya dia nanti bisa tuker-tuker peran dengan teman-temannya. Rolling pekerjaan. Nah, ini yang membuat mereka hidupnya lebih bermakna. Artinya dia juga merasa memberikan kontribusi, tapi dia juga memberikan makna kepada hidupnya, sehingga pekerjaan itu tidak menjadi sebuah beban, tapi sesuatu yang menyenangkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman sekalian, perlu juga kita membuat mengganti suasana kerja ya. Suasana kerja itu ya suasana tempat kerjanya, misalkan setting ruang, setting tempat, kemudian misalkan katakanlah mendekor ruang kerja kita lebih cozy, lebih nyaman, atau misalkan kita menyediakan area-area rehat, area-area games dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu tidak lagi merasa dia sedang bekerja, tapi dia sedang having fun, tetapi menghasilkan sesuatu yang produktif, gitu ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk membuat mereka para generasi milenial itu betah nyaman bekerja di tempat kita. Atau mungkin bisa jadi juga mungkin sesekali coba bikin work from home, atau katakanlah kita mungkin co-working space misalkan begitu ya. Artinya pokoknya tidak bekerja di tempat yang sama terus, dengan setting yang sama terus, dengan pekerjaan yang sama terus, tapi dibuat sebuah suasana kerja yang sedikit berbeda. Kemudian satu lagi teman sekalian, coba dibuat pekerjaan itu sebagai pekerjaan tim, bukan lagi kerja individu. Nah, kalau dulu mungkin kita pakai sekat-sekat gitu ya, setiap orang bekerja sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, bahkan ngobrol juga dilarang. Ini saya yakin orang nggak bakalan betah dengan cara kerja semacam itu. Jadi buatlah kerja-kerja tim, ya, karena milenial itu suka kumpul-kumpul, meskipun ujung-ujungnya kumpul-kumpul itu mereka juga sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri, it's okay, nggak masalah. Jadi biarkan mereka bekerja sebagai sebuah tim, dan kita tidak perlu harus sampai detail banget, misalkan kamu kerjaannya ini, kamu kerjaan itu. Biarkan mereka sendiri yang menentukan kerjaan mereka masing-masing. Berarti goalnya bukan lagi goal individu, tetapi goal tim. Jadi tim ini harus menyelesaikan target apa. Katakanlah misalkan menyelesaikan penjualan sekian, menyelesaikan proyek tertentu sekian, menyelesaikan kalau misalkan karena dia tim, jadi tim bagian IT atau dia bikin aplikasi harus menyelesaikan aplikasi tertentu sekian gitu. Sebagai tim. Nanti kan ada macam-macam tuh. Kan gitu ya, ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan itu dan segala macam. Nah, dengan cara membangun tim itu, di situ ada dinamika, ada kolaborasi dan lain sebagainya. Mereka tidak merasa sendirian dan tidak membosankan. Karena kalau bekerja sebagai sebuah tim, pasti akan ada dinamika. Hari pertama, hari kedua, dan hari selanjutnya akan berbeda suasananya. Gitu ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, teman sekalian, coba buat goal itu jangan goal yang panjang. Ya, misalkan karena kita punya target 1 tahun. Nah, ini kalau perlu di split menjadi target-target 6 bulanan, 3 bulanan, atau bahkan mungkin 1 bulanan. Ya, atau bisa juga kita buat target yang berbasis project. Misalkan kita selesaikan project ini, bisa tuh
targetnya 1 tahun tapi dibuat project A, project B, project C, project D dan lain sebagainya. Nah, artinya kan sebetulnya pekerjaan-pekerjaan target besar itu kan sebetulnya bisa di-split dari pekerjaan-pekerjaan kecil kan menjadi project-project. Nah, ketika seseorang berkolaborasi dalam sebuah tim dan kemudian mereka juga bekerja untuk menghasilkan proyek-proyek tertentu, goal-goal jangka pendek tertentu, maka di situ juga akan dinamis. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang menantang, ada sebuah kolaborasi, sehingga dengan menjalankan 5 langkah yang tadi saya berikan kepada teman sekalian, harusnya perusahaan Anda mungkin atau organisasi Anda tidak mudah ditinggalkan oleh milenial. Kenapa begitu? Ya karena mereka betah, nyaman, dan selalu tertantang setiap hari. Dan itulah sebetulnya yang paling diinginkan. Jadi kalau mereka berpindah dari tempat kerja lama ke tempat kerja yang baru, karena mereka tidak mendapatkan dinamika itu di dalam organisasi kita. Saya kira itu ya teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan ke tema-tema berikutnya. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.